Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Faiza dengan NIM 232180214. Saya mahasiswa semester 4 di PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transfer energi antar makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang transfer energi antar makhluk hidup. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting. Peserta didik dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk transfer energi antar makhluk hidup. 2. Peserta didik dapat menerjemahkan jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan. 3. Peserta didik dapat mengaitkan besar kecil populasi makhluk hidup berdasarkan piramida makanan dalam menjaga keseimbangan alam. Apakah yang dimaksud dengan transfer energi antar makhluk hidup? Definisi transfer energi antar makhluk hidup. Transfer energi antar makhluk hidup adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Proses ini terjadi melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan, yaitu hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Berikut contoh tahapan transfer energi antar makhluk hidup. Ada produsen, kemudian ke konsumen, baru ke dekomposer. Ini merupakan contoh singkat dari transfer energi antar makhluk hidup. Bagaimana transfer energi terjadi pada suatu ekosistem? Siklus transfer energi antar makhluk hidup. Ini merupakan gambar contoh siklus transfer energi antar makhluk hidup. Yang pertama dari matahari sebagai sumber energi, kemudian tumbuhan sebagai produsen, kemudian belalang sebagai konsumen 1, burung sebagai konsumen 2, dan rubah sebagai konsumen 3. Dan terakhir terdapat dekomposer sebagai pengurai zat sisanya. Transfer energi antar makhluk hidup diawali dari matahari sebagai sumber energi makhluk hidup. Selanjutnya, matahari membantu proses fotosintesis, proses biokimia yang pada tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dan oksigen. Kemudian, produsen menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Contoh dari produsen sendiri yaitu ada tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk makanan. Kemudian setelah dari produsen, energi disalurkan kepada konsumen. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen atau konsumen lainnya untuk mendapatkan energi. Contohnya hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora pemakan tumbuhan dan daging. Energi dari konsumen terakhir akan disalurkan kepada pengurai atau dekomposer. Dekomposer adalah makhluk hidup seperti bakteri dan jamur yang menguraikan makhluk hidup yang sudah mati menjadi nutrisi. Nutrisi ini akan kembali ke tanah dan digunakan oleh produsen atau tumbuhan. Apakah energi yang sudah diambil dari tumbuhan akan kembali ke tumbuhan? Bisa, energi dari tumbuhan bisa kembali lagi ke tumbuhan melalui proses dekomposisi. Ketika makhluk hidup mati, dekomposer seperti bakteri dan jamur menguraikan tubuh mereka menjadi nutrisi. Nutrisi ini akan diserap oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Kesimpulannya, energi disalurkan antar makhluk hidup melalui proses fotosintesis, rantai makanan, dan dekomposisi. Dengan matahari sebagai sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Energi yang diambil dari tumbuhan dapat kembali lagi ke tumbuhan melalui proses dekomposisi. Proses dekomposisi memungkinkan energi kembali ke tumbuhan sehingga siklus energi tetap berjalan. Alam memiliki sistem yang harmonis dan seimbang, di mana semua komponen saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Terakhir, contoh sederhana rantai makanan. Contohnya dari matahari, ke tumbuhan, kelinci, ke serigala, dan terakhir jamur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian video dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.